sabar dulu. Ya. Sabar semua. Orang jalan-jalan, kita nggak jalan-jalan. Untuk apa? Saya berpikir masa setelah kita nanti, setiap hari itu kesibukan akan nambah. Mumpung masih jomblo, belum ada tanggungan, kita latih. Dan alhamdulillah, ini waktu saya membaca sudah hampir nggak ada sekarang. Tapi alhamdulillah kalau ngajar nggak perlu persiapan lah. Karena yang mau kita ajarin itu yang dulu kita baca semua. Dan saya nggak tahu itu Pak, yang saya baca itu dulu, membaca aja. Di kampus sendiri misalnya, karena kesabaran itu, kita diminta mengajar satu materi, dan itu bukan jurusan saya. Tapi saya ingat saya dulu pernah baca 2 kitab tentang materi itu, dan itu cukup untuk bahan ngajar. 2 kitab. 2 kitab tuh setebel ini Pak. Kalau udah begini kan udah dolman tuh, taruh di kepala kan lumayan. Nah, kalau orang sabar, kesabaran menempa otak, kesabaran orang kalau kita latihan fisik. Kalau orang yang latihan fisik, yang fitness itu, dia kalau nggak sabar, sakitnya tuh. Pegel-pegel Pak. Kita pernah latihan fisik lumayan lama juga, itu sakit badan. Ngangkat berat. Kenapa dia mau sabar? Karena dia melihat ada foto atau melihat ada orang, tubuhnya six pack. Saya mau kayak gitu. Dia sabar dengan rasa sakit itu. Maka hari ini dia hanya sanggup 10 kali ngangkat, besok dia sanggup 20 kali ngangkat. Besok dia sanggup 30 kali ngangkat. Inilah hakikat sabar. Orang kalau diuji sekarang 5, nanti diuji 10 bagi dia biasa. Begitulah terus. Nanti kalau sudah 100 kali ujian, melihat yang di belakang baru diuji 3 udah melempem, dia ketawa aja. Baru segitu. Ya. Kalau sekarang ujian saya, ujian ngantuk Pak. Ngantuknya nggak susah datang, bukan gampang ngantuk, susah tidur. Tapi alhamdulillah kalau udah capek-capek banget baru tidur. Malam ini termasuk plus tidurnya. Kita setiap minggu itu keluar. Saya paling-paling cuma dapat 1 jam, 2 jam. Mau tidurnya nggak bisa. Jadi ternyata orang tidur itu harus rileks. Nah, ketemu lo polanya. Oh, harus rileks. Dalam rileks itu kita bisa tidur walaupun cuma beberapa saat. Rileks itu kalau bagi psikolog mungkin dengan cara conditioning. Tapi kita kan belajar zikir. Ternyata dengan zikir itu lebih dahsyat. Gitu. Maka orang yang tidurnya 1 jam, tapi dalam zikrullah itu sama seperti orang yang tidur 8 jam. Ini dia saksinya nih. Ya. Udah nyaksiin kalau kita kurang tidur kita biasa aja. Innama yuwaffas sabirun. Sebelumnya ada lafaz wabasyiris sabirin. Dan beri kabarlah, kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Kenapa? Tadi jika dia kuat diuji sekarang 5, besok dia diuji 10, nanti dia melihat yang 5 itu biasa banget ya. Ini contohnya Bapak nih. Melihat anak-anak kita sekolah, bagi anak sekolah pelajaran dia sudah musibah besar itu. Ya. Selama pandemi kita jadi tiba-tiba mendadak jadi guru ya. Nggak pernah kuliah keguruan, tiba-tiba jadi guru. Benar nggak? Makanya marah mulu anak. Guru aja marah Pak, tapi kita ini marahnya berlebihan. Makanya saya memilih untuk tidak ngajar anak saya. Ya. Kita serahin ke ahlinya. Walaupun saya seorang guru, tapi kan saya bukan guru anak kecil. Saya guru mahasiswa. Kalau guru mahasiswa kan kita bisa ngobrol. Anak kecil gimana mau ngobrol? Nah, karena kita, wah ini nggak benar ini. Kok kita memarahin anak sendiri dengan cara yang tidak benar? Tapi kita melihat, iya pelajaran anak kecil itu kan ringan bagi kita, benar nggak? Nah, kenapa orang tua bisa marah ke anaknya waktu ngajar? Karena dia punya pandangan, ini kan mudah, kok anakku nggak bisa paham? Nah, dia memaksakan kemudahan dia pada kemudahan anak. Berarti dia nggak menerima realita. Kalau anaknya masih anak-anak, jangan hukumi anak itu dengan hukum anak remaja atau dewasa. Jadi kalau nggak sanggup ngajar anak, serahin ke orang, ya, serahin ke guru. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira lah orang-orang yang sabar. Orang sabar ini pasti dapat
farhan nanti, kebahagiaan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan ajrahum, balasan mereka, reward bagi mereka, bighairi hisab, unlimited, tanpa ada lagi hitungannya. Jadi kalau orang sedekah ngasih 1 dapat 10, ikhlas sedikit 700, ikhlas bener, nah itu ikhlas, terlalu ikhlas, puncak ikhlas itu sama dengan sabar, itu unlimited. Jadi kenapa ada orang-orang kafir non muslim dia dapat keberkahan dari usahanya? Karena dia mau memberikan promo itu kan bagian dari memberi. 1 dia memberi, dia dapat 10. Itu kaedahnya. Jadi siapa saja di muka bumi ini yang memberi, bakar duit istilahnya, ya, maka dia akan dapat 10 kali kelipatan keberkahan, mukmin ataupun kafir, sama. Karena itu dalam bab rahmaniyah Allah. Allah ini kan ada Rahman, ada Rahim sifatnya. Rahman untuk semua makhluk. Nah, mereka tuh dapat rahmannya. Maka dia promo. Orang kita yang muslim kan enggak. Barang bagus tapi enggak pernah promo. Akhirnya enggak laku-laku. Begitu juga dalam hal-hal beragama, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dulu saya dilatih oleh guru saya untuk zikir awalnya 1000. Terus beliau perintahkan 5.000. Terus perintahin 11.000. Terakhir suruh 70.000. Habis itu beliau bilang, udah sekarang mau bebas, mau zikir berapa aja boleh. Jadi ternyata angka-angka ini cuma latihan. Udah zikir, pernah ngitung zikir nggak Pak? Nabi kan ngajarin 33, 100, 70 ya. Itu kan latihan-latihan semua. Pagi 100 itu 1 zikir. Kalau kalimatnya ada 5, ada 500. Berarti 500 kali kita melatih. Kalau kalimatnya 10, udah 1000. 1000 kali kita menyebut nama Allah. Ternyata latihan-latihan ini dilakukan oleh istri-istri Nabi. Juwairiyah, Sofiyah, sahabat Nabi, Abu Hurairah. Itu mereka punya alat tasbih untuk latihan zikir. Cuma sekarang orang udah jelas riwayatnya begitu, mereka kemudian karena dari awal sudah anti tasbih, akhirnya mengharamkan itu dan sibuk di situ. Padahal intinya zikir, bukan di tasbih, nggak pakai alat tasbihnya. Jadi kita kadang-kadang gagal fokus. Ya, yang penting itu zikir, masalah cara itu terserah. Boleh pakai tangan, boleh pakai biji, karena itu ditunjukkan semuanya dalam hadis Nabi. Ya.